Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian di rumah? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin. Baik adik-adik, selanjutnya untuk absensi silahkan di kolom komentar nanti di link YouTube kakak akan kirimkan di grup. Selanjutnya kita langsung saja masuk di pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya pada pertemuan yang minggu lalu kita telah mempelajari tentang materi pernikahan. Untuk selanjutnya pada hari ini kita tidak jauh-jauh pergi dari materi pernikahan, yaitu kita masuk materi nafkah. Oke, langsung saja kakak jelaskan sedikit mengenai nafkah ya. Pengertian nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nafaqah, yang berarti barang-barang yang dibelanjakan seperti uang atau barang-barang yang laku ketika dia dijual. Sedangkan menurut ulama, di sini kita mengambil dua ulama saja, yaitu Hasan Ayyub dan Said Sabiq. Yang pertama, Hasan Ayyub. Hasan Ayyub mengatakan bahwa nafkah adalah kebutuhan dan atau keperluan yang berlaku menurut keadaan tempat seperti makanan, tempat tinggal, dan rumah, serta lain-lain sebagainya. Jadi menurut Hasan Ayyub di sini nafkah itu dia kadarnya sesuai sesuai tempat tinggal mereka lah. Misalnya makanan apa yang menjadi makanan pokok di tempat tinggal mereka, di sekitar tempat tinggal mereka, maka itulah nafkah yang wajib suami berikan kepada istrinya. Kemudian yang kedua, menurut Said Sabiq. Said Sabiq mendefinisikan nafkah yaitu sesuatu yang diperlukan oleh istri yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, kemudian biaya untuk pengobatan jika memang ia atau suaminya adalah orang yang kaya raya. Jadi di sini menurut Said Sabiq, nafkah adalah makanan serta keperluan-keperluan yang diperlukan oleh istri jika memang suaminya itu tersebut kaya raya. Kemudian yang kedua, kita akan pelajari tentang dasar hukum mengenai nafkah. Dasar hukumnya itu di sini kita ambil 4. Yang pertama adalah dari Al-Quran, kemudian Al-Hadis, yang ketiga dalam ijma' ulama, dan undang-undang negara Republik Indonesia. Kemudian yang pertama termasuk pada Al-Quran, terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, kemudian Quran Surah An-Nisa ayat 34, dan Quran Surah At-Talaq ayat ke-7. Silakan nanti adik-adik mencatat ayat-ayat tersebut, di sini kakaknya sebutkan. Kemudian yang kedua dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Haidun binti Utbah untuk mengambil harta suaminya
yaitu Abu Sufyan, namun dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan serta tidak berlebihan, sekedar untuk mencukupi kebutuhannya saja dan kebutuhan anak-anaknya. Hadis tersebut terdapat dalam muttafaqun alaih, yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa muttafaqun alaih adalah hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Selanjutnya dasar hukum nafkah yang ketiga, yaitu ijma' ulama. Ijma' ulama di sini kita sebutkan satu yang diungkapkan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan kesepakatan para ulama atau ijma' ulama bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama ia masih taat atau tidak membangkang kepada suaminya, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi jelas di sini, jika istrinya taat atau patuh kepada suaminya, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Begitupun sebaliknya, jika istrinya membangkang, tidak mau mendengar perintah suami, maka lepaslah tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Itu menurut ijma' ulama. Selanjutnya kita melangkah ke dasar hukum yang keempat, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Di sini kita membahas 3 pasal, yaitu pasal 32, pasal 33, dan pasal 34. Yang pertama, pasal 32 disebutkan bahwa dalam ayat 1, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Kemudian yang kedua, rumah kediaman tersebut yang dimaksud dalam pasal 1 ini ditentukan oleh suami istri secara bersama-sama. Kemudian dalam pasal 33 disebutkan bahwa suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin kepada satu sama lainnya. Jadi dalam pasal 33, suami istri ini wajib saling tolong menolong. Tidak boleh istri lebih memberatkan kepada suami, begitupun sebaliknya. Jadi mereka saling beriringan lah untuk mengisi kekosongan dalam rumah tangganya. Kemudian dalam pasal 34 di sini terdapat 3 ayat mengenai nafkah. Yang pertama, ayat 1, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat 2, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Dan ayat ketiganya disebutkan di sini, jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing mereka, maka mereka dapat menggugat satu sama lain. Maksudnya, jika suami tidak memberikan hak istri yaitu nafkah, maka istri dapat menggugat suaminya di pengadilan, entah itu menggugat cerai atau menggugat ke pengadilan untuk meminta ke pengadilan mengambil harta suaminya sebagai hak istri untuk diberikan kepada istri tersebut secara paksa. Walaupun suami tersebut tidak mau diambil hartanya, namun jika sudah masuk di pengadilan, maka suami wajib memberikan hartanya kepada pengadilan, kemudian diberikan lagi kepada istrinya. Itulah maksud dari pasal 34 ayat ketiga. Jadi di sini sudah jelas bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah atau memberikan kehidupan kepada istri dan anak-anaknya. Jadi mungkin pertemuan kita singkat saja sampai di sini. Semoga bermanfaat. Adapun
Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi fikih muamalah lainnya, yaitu tentang konsep mudharabah. Silakan adik-adik di rumah pelajari konsep mudharabah tersebut. Untuk pertemuan kali ini kakak akan memberikan tugas, yaitu silakan tulis Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, Quran Surah An-Nisa ayat 34, dan Quran Surah At-Talaq ayat 7 beserta arti dan kandungan makna dari ayat tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup bersama-sama majelis ilmu ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.